Bayangkan seorang wanita anggun yang hidupnya terlihat sempurna, bergelimang harta dengan suami seorang CEO terpandang, tiba-tiba dilamar oleh sopir pribadinya sendiri. Sebuah tindakan nekat yang tak masuk akal, sebuah janji yang diucapkan dari balik kemudi. Apa yang membuat sang sopir nekat melakukan hal segila itu? Dan rahasia kelam apa yang tersembunyi di balik kemewahan rumah tangga sang majikan? Simak kisahnya hingga akhir. Namun sebelum kita mulai, mari kita bangun channel ini bersama-sama. Jangan lupa untuk terus dukung kami di Ken Arok Productions dengan cara menekan tombol like, tuliskan komentar terbaik kalian, dan tentu saja, subscribe. Oh ya, tulis juga di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari kota mana saja, biar kita bisa saling sapa. Bagi kalian yang sudah like dan subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga hidup kalian senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang tak ternilai, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, doa kita bersama ini bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di panggung gemerlap kehidupan kaum elit, nama Adila adalah jaminan kesempurnaan. Di usianya yang menginjak 30 tahun, ia adalah definisi wanita yang memiliki segalanya. Wajahnya anggun, otaknya cerdas, dan pembawaannya memancarkan kelas yang tidak bisa dibeli. Ia adalah istri dari Rangga, seorang CEO muda berusia 35 tahun yang namanya tengah meroket di dunia bisnis. Di setiap sampul majalah bisnis dan acara-acara penting, mereka selalu tampil serasi. Rangga dengan setelan mahalnya yang gagah, dan Adila di sampingnya, menjadi pelengkap yang sempurna dengan senyumnya yang menawan. Publik melihat mereka sebagai pasangan idaman, dua sisi mata uang yang saling melengkapi, sebuah potret keluarga yang dicita-citakan banyak orang. Namun, di balik tirai tebal rumah megah mereka, kebenaran terasa jauh lebih dingin dari lantai marmer yang dipijak Adila setiap hari. Kesempurnaan itu hanyalah sebuah fasad, sebuah panggung sandiwara yang dimainkan dengan begitu rapi. Rumah yang seharusnya menjadi surga, justru terasa seperti sangkar emas yang megah namun hampa. Di dalamnya, Adila seringkali hanya ditemani oleh gema langkah kakinya sendiri. Meja makan panjang yang dirancang untuk 2 orang, hampir setiap malam hanya terisi oleh 1 piring. Rangga, suaminya, adalah seorang pria yang terobsesi dengan ambisi. Baginya, pekerjaan adalah napas dan citra adalah segalanya. Ia selalu pulang larut malam dengan alasan rapat yang tak berujung. Dan ketika ia di rumah, tubuhnya mungkin ada di sana, tapi pikiran dan hatinya melayang di tempat lain. Percakapan mereka singkat, seringkali hanya sebatas formalitas. Rangga tidak pernah bertanya tentang hari Adila, tentang apa yang membuat istrinya tertawa, atau apa yang diam-diam membebani hatinya. Bagi Rangga, Adila adalah aset terindahnya. Sebuah trofi yang harus dijaga kilaunya, sebuah pajangan mahal yang membuktikan kesuksesannya. Ia harus selalu tampil sempurna, tersenyum dengan tepat, dan berbicara dengan anggun. Tapi ia lupa, bahwa di balik gaun indah dan perhiasan berkilau itu, ada hati seorang wanita yang merindukan kehangatan. Hati yang perlahan mulai retak oleh dinginnya pengabaian. Adila mencoba menutupi semuanya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kehidupan mewah. Tapi setiap malam, saat ia berbaring sendirian di ranjang mereka yang luas dan dingin, ia tahu ia hanyalah seorang ratu kesepian yang terkurung di istananya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di dalam sangkar emas itu, sepasang mata lain tengah mengamatinya dalam diam. Sepasang mata yang melihat retakan yang tak kasat mata di dinding pernikahannya yang megah. Dan sepasang mata itu adalah milik Alan. Di usianya yang ke-28, Alan adalah sopir pribadi yang ditugaskan untuk melayani keluarga Rangga dan Adila. Bagi dunia, ia hanyalah bagian dari kemewahan mereka. Seorang pria berseragam yang tugasnya membuka pintu mobil dan memastikan perjalanan majikannya selalu lancar. Ia terlatih untuk menjadi tak terlihat, untuk menunduk hormat, dan tidak pernah ikut campur. Namun di balik sikapnya yang hening dan profesional, tersimpan sebuah dunia yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Alan bukanlah sekadar sopir biasa. Ia adalah seorang pemimpi yang terpaksa mengubur mimpinya sendiri. Jari-jarinya yang kini kokoh menggenggam kemudi, dulunya lincah menari di atas kertas sketsa,
merancang bangunan-bangunan megah yang hanya ada dalam imajinasinya. Ia adalah mahasiswa desain arsitektur yang cemerlang, namun takdir berkata lain. Penyakit keras yang menimpa ibunya memaksanya gantung pena, meninggalkan bangku kuliah, dan mencari pekerjaan apapun untuk menopang biaya pengobatan. Menjadi sopir di keluarga terpandang adalah pilihan terbaiknya saat itu, sebuah pengorbanan sunyi yang ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Dari kursi kemudi inilah, Alan menjadi saksi bisu dari sandiwara yang terjadi di kursi belakang. Ia adalah orang pertama yang melihat bagaimana senyum cerah Adila di depan kamera para wartawan, seketika luntur menjadi tatapan kosong begitu pintu mobil tertutup. Ia mendengar percakapan telepon Rangga yang penuh tawa dengan rekan bisnisnya, lalu berubah menjadi jawaban-jawaban singkat dan dingin saat Adila mencoba bertanya sesuatu. Ia melihat bagaimana Adila seringkali menatap nanar keluar jendela, seolah mencari dunia lain di balik kaca mobil yang memisahkannya dari kehidupannya yang nyata. Setiap hari, Alan mengantar Adila ke pameran seni, acara amal, atau butik-butik mewah, tempat-tempat yang Adila kunjungi untuk mengisi kekosongan hatinya. Dan setiap kali itu pula, Alan melihat kilau yang berbeda di mata majikannya. Kilau kecerdasan dan semangat saat Adila berbicara tentang seni, sebuah kilau yang selalu diredupkan oleh Rangga dengan komentar sinis, atau ketidaktertarikan yang kentara. Alan tidak melihatnya sebagai seorang majikan yang manja, melainkan sebagai jiwa yang terpenjara. Ia melihat seorang wanita cerdas yang potensinya disia-siakan, seorang wanita berhati hangat yang kebaikannya dianggap angin lalu. Dan dalam diamnya, sebuah rasa hormat yang mendalam mulai tumbuh, bersamaan dengan sebuah tekad. Tekad untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi lebih dari sekadar pengamat, demi mengembalikan cahaya yang perlahan sirna dari mata wanita itu. Ia hanya belum tahu kapan dan bagaimana. Kesempatan bagi Alan untuk bertindak datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam itu, Adila baru saja menghadiri sebuah gala amal yang megah, sebuah acara penggalangan dana yang dihadirinya sendirian. Rangga, seperti biasa, membatalkan janji di menit-menit terakhir dengan alasan pekerjaan mendesak yang tak bisa ditinggalkan. Maka di sanalah Adila, berdiri di tengah keramaian, menebar senyum yang telah ia latih dengan sempurna, menjawab sapaan basa-basi, dan bertepuk tangan di saat yang tepat. Ia memainkan perannya sebagai istri seorang CEO dengan sangat baik, namun di dalam hatinya, ia merasa lebih terasing dari sebelumnya. Setiap tawa dan denting gelas di sekitarnya seolah hanya menertawakan kesendiriannya. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah malam, keheningan terasa memekakan telinga. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela tanpa kabur, berbaur dengan air mata yang akhirnya tak mampu lagi ia bendung. Ia memalingkan wajahnya, berharap kegelapan kabin bisa menyembunyikan kerapuhannya. Ia pikir tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan peduli. Namun, ia salah. Dari balik kemudi, melalui kaca spion, Alan melihat segalanya. Ia melihat bahu Adila yang sedikit bergetar. Ia melihat pantulan cahaya lampu jalan yang menangkap jejak basah di pipi majikannya. Hatinya terasa ngilu. Seorang wanita yang di panggung tadi terlihat begitu tegar dan sempurna, kini menangis dalam diam di dunianya yang sunyi. Alan tidak tahan melihatnya. Ia bisa saja terus melaju, berpura-pura tidak melihat, dan menjaga batasan profesional di antara mereka. Tapi nuraninya menolak. Dengan gerakan yang halus, Alan menepikan mobil di sisi jalan yang agak lengang. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih sebotol air mineral yang selalu tersedia di dekatnya, lalu berbalik sedikit seraya menyodorkannya ke arah kursi belakang. Suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan, namun penuh dengan kehangatan. Udara malam ini dingin, Bu. Mungkin ini bisa sedikit menghangatkan. Untuk sesaat, Adila terpaku. Ia menoleh, terkejut mendapati Alan tengah menatapnya dengan sorot mata yang penuh pengertian, bukan rasa kasihan. Sebuah tatapan yang tidak menghakimi. Itu adalah sebuah gestur yang sangat sederhana, namun terasa begitu kuat. Di saat suaminya sendiri buta terhadap air matanya, sopir pribadinya justru menawarkan kebaikan tulus tanpa banyak kata. Dengan tangan sedikit gemetar, Adila menerima botol itu. "Terima kasih," ucapnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adila tidak lagi melihat Alan hanya sebagai seorang sopir. Ia melihat seorang manusia. Dan di tengah gurun kesepiannya, ia menemukan setetes embun yang tak pernah ia duga.
sebuah kebaikan kecil yang terasa lebih nyata daripada semua kemewahan yang melingkupinya. Kebaikan kecil yang ditunjukkan Alan malam itu meninggalkan jejak yang dalam di benak Adila. Ia mulai lebih memperhatikan kehadiran sopir pribadinya itu, bukan lagi sebagai bagian dari fasilitas rumah tangganya, melainkan sebagai seorang individu. Namun, insiden berikutnya lah yang benar-benar mengguncang dunianya, yang membuatnya sadar bahwa apa yang dilakukan Alan bukanlah sekadar kebaikan biasa. Semuanya berawal di suatu pagi yang cerah di meja makan. Dengan penuh semangat, Adila menunjukkan beberapa proposal dan denah awal untuk proyek galeri seni komunitas yang sedang ia rintis, sebuah proyek sosial yang begitu ia dambakan. Ia berharap, paling tidak kali ini, Rangga akan menunjukkan sedikit ketertarikan. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan sekilas dan senyum meremehkan. Adila, kata Rangga sambil menyeruput kopinya tanpa mengalihkan pandangan dari tablet di tangannya. Itu proyek yang bagus untuk mengisi waktu luangmu. Tapi jangan terlalu serius. Fokus saja mempersiapkan diri untuk pesta ulang tahun perusahaan. Penampilanmu di sana jauh lebih penting untuk karierku. Dunia Adila seakan runtuh mendengar kalimat itu. Mimpinya, semangatnya, dianggap tak lebih dari sekadar hobi pengisi waktu. Ia hanya bisa terdiam, merasakan antusiasmenya menguap seperti embun di pagi hari. Di kejauhan, di dekat pintu utama, Alan berdiri menunggu. Ia tidak sengaja mendengar percakapan itu, dan ia melihat dengan jelas bagaimana cahaya di wajah Adila seketika meredup, dipadamkan oleh kata-kata dingin suaminya sendiri. Keesokan harinya, saat Adila masuk ke dalam mobil untuk jadwal rutinnya, ia menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah buku sketsa bersampul hitam polos tergeletak rapi di tengah kursi penumpangnya. Ia mengerutkan kening, mengira itu miliknya yang tertinggal. Namun saat ia membukanya, napasnya tertahan. Di halaman pertama, tergambar sebuah fasad galeri seni yang luar biasa indah. Desainnya modern namun hangat, persis seperti yang ada dalam benaknya, bahkan jauh lebih baik. Setiap detailnya digambar dengan presisi dan perasaan. Di sudut kanan bawah halaman itu, terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Setiap mimpi yang mulia layak mendapatkan wujudnya. Jantung Adila berdebar kencang. Ia tahu siapa pengirimnya. Ia mengangkat pandangannya ke kaca spion, menatap punggung Alan yang tegap dan fokus mengemudi, seolah tidak terjadi apa-apa. Seketika itu juga sebuah kebenaran menghantamnya dengan telak. Lelaki yang duduk di balik kemudi ini, sopir pribadinya, ternyata memahami isi hatinya, mengerti mimpinya, lebih baik daripada suami yang tidur seranjang dengannya. Hadiah sederhana itu telah membuka sebuah pintu di dalam hatinya. Pintu yang membuatnya mulai mempertanyakan segalanya, dan untuk pertama kalinya, melihat sosok Alan bukan lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai sebuah kemungkinan. Setelah insiden buku sketsa itu, suasana di dalam mobil tidak pernah lagi sama. Keheningan yang dulu terasa canggung dan dingin, kini berganti menjadi keheningan yang penuh dengan makna tersembunyi. Adila mendapati dirinya lebih sering melirik ke kaca spion, bukan untuk memeriksa riasannya, tapi untuk mencuri pandang pada sosok Alan. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dari mana ia mendapatkan pemahaman yang begitu mendalam tentang jiwa seorang wanita yang bahkan tidak benar-benar ia kenal? Alan, di sisi lain, sepertinya merasakan perubahan itu. Ia tetap menjaga sikap profesionalnya, namun ia mulai berani melangkah lebih jauh. Bukan dengan tindakan, melainkan dengan kata-kata. Kata-kata yang ia pilih dengan sangat hati-hati, diucapkan dengan nada datar namun menusuk langsung ke relung hati Adila. Suatu sore, dalam perjalanan pulang setelah Adila melakukan panggilan telepon yang alot dan penuh kekecewaan dengan Rangga, suasana di dalam mobil terasa sangat berat. Adila menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk menahan rasa frustrasinya. Saat mobil berhenti di lampu merah, Alan tiba-tiba angkat bicara, suaranya tenang memecah kesunyian. "Maafkan saya jika lancang, Bu," ucapnya sambil menunjuk ke arah sebuah taman kota yang terawat indah di sisi jalan. "Saya hanya berpikir, bunga paling indah sekalipun akan layu dan kehilangan warnanya, jika ia tumbuh di tanah yang tidak pernah memberinya air dan sinar matahari." Adila terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia mengikuti arah pandang Alan ke taman itu, lalu menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca jendela. Ia tahu, Alan tidak sedang berbicara tentang bunga. Ia sedang berbicara tentang dirinya.
Kejadian serupa terulang beberapa hari kemudian. Adila baru saja kembali dari sebuah rapat di yayasan amalnya, di mana ide-idenya dipuji dan dihargai. Perasaan hangat itu seketika lenyap begitu ia membaca pesan singkat dari Rangga yang lagi-lagi meremehkan kegiatannya. Melihat perubahan raut wajah majikannya dari kaca spion, Alan kembali berkata dengan lembut, "Permata, sekeras apapun ia, tetap membutuhkan seorang ahli untuk memolesnya agar kilaunya yang sejati bisa keluar. Jika dibiarkan begitu saja, ia akan selamanya terlihat seperti batu biasa." Setiap kalimat yang diucapkan Alan adalah sebuah peringatan tak terucap. Sebuah metafora tajam yang mengiris lapisan kepura-puraan yang selama ini Adila bangun. Kata-kata itu adalah gema dari suara hatinya sendiri, suara yang selama ini coba ia bungkam. Adila mulai merasa bahwa kehadiran Alan dalam hidupnya bukanlah sebuah kebetulan. Namun, ia sama sekali tidak siap dengan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh sopir misteriusnya itu, sebuah langkah yang akan melampaui semua batas yang pernah ada. Puncak dari segalanya terjadi pada malam perayaan ulang tahun perusahaan Rangga. Itu adalah panggung terbesar bagi Rangga untuk memamerkan kesuksesan dan citranya yang sempurna, dan tentu saja, Adila harus berdiri di sisinya sebagai bukti dari kesempurnaan itu. Mengenakan gaun malam yang memesona, Adila memainkan perannya dengan tanpa celah. Ia tersenyum, menyapa para tamu penting, dan tertawa di saat yang tepat. Namun, di balik senyum itu, hatinya terasa seperti diiris sembilu. Malam itu, Rangga seolah lupa bahwa ia memiliki istri. Ia sibuk menjadi pusat perhatian, menerima pujian, dan tertawa lepas dengan rekan-rekannya. Puncaknya adalah saat Adila melihat dengan mata kepalanya sendiri, suaminya tengah berbincang akrab dengan seorang wanita muda yang merupakan salah satu manajer baru di kantornya. Tawa mereka terlalu lepas, jarak mereka terlalu dekat, dan tangan Rangga yang hinggap terlalu lama di lengan wanita itu adalah sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan Adila. Ia merasakan tatapan para tamu lain tertuju padanya, tatapan yang penuh rasa kasihan, dan itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Ia tidak tahan lagi. Dengan alasan sakit kepala, ia meminta izin pada Rangga untuk pulang lebih dulu. Perjalanan pulang kali ini berbeda. Bukan lagi air mata sunyi, melainkan isakan pilu yang akhirnya tak bisa lagi ia tahan. Ia menutupi wajahnya, membiarkan semua rasa sakit, malu, dan kecewa tumpah ruah di dalam keheningan mobil. Mendengar isakan yang begitu menyayat dari kursi belakang, Alan merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Cukup sudah. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat. Tangannya yang menggenggam kemudi mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan sebuah gerakan mantap, ia membanting setir, menepikan mobil secara tiba-tiba di sebuah jalanan yang sepi dan remang-remang. Ia mematikan mesin. Seketika, keheningan total menyelimuti mereka, hanya menyisakan suara tangis Adila yang tersengal-sengal. Adila mengangkat wajahnya, terkejut dan bingung. Dan saat itulah ia melihat Alan telah melepas sabuk pengamannya dan memutar tubuhnya untuk menghadap ke belakang. Menatap lurus ke matanya yang basah. "Bu Adila," suara Alan terdengar bergetar, namun penuh dengan keyakinan yang menakutkan. "Maafkan saya. Saya tahu ini gila. Saya tahu saya tidak pantas. Saya tidak punya harta. Saya tidak punya jabatan. Saya hanya seorang sopir. Tapi saya tidak tahan lagi, Bu. Saya tidak sanggup lagi melihat ibu hancur seperti ini." Adila terdiam, tangisnya berhenti seketika, digantikan oleh rasa syok. Alan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, lalu mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdir mereka selamanya. "Tinggalkan dia. Menikahlah dengan saya." Keheningan di dalam mobil terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Waktu seakan berhenti berputar. Di hadapannya, Alan menatap dengan sorot mata yang tak bisa ia artikan, sebuah campuran antara nekat, tulus, dan pasrah. Di benak Adila, jutaan pikiran berkecamuk, bertabrakan satu sama lain hingga membuatnya pusing. Lamaran. Kata itu terdengar begitu absurd, begitu mustahil, hingga sebuah tawa kecil yang getir tiba-tiba lolos dari bibirnya. Tawa yang terdengar lebih pilu daripada tangisannya beberapa saat yang lalu. "Kamu." Adila akhirnya menemukan suaranya kembali, meski hanya berupa bisikan parau yang penuh amarah. "Kamu sudah gila, Alan? Sadar siapa kamu dan siapa saya?
Kamu hanya seorang sopir. Hardiknya, mencoba mengembalikan tembok status sosial yang baru saja dihancurkan oleh Alan dengan kalimatnya. Ia ingin Alan merasa kecil, merasa bersalah atas kelancangannya. Namun, Alan tidak gentar. Ia hanya menatap Adila, lalu mengangguk pelan. Saya sadar, Bu. Justru karena saya sadar siapa saya, dan saya sadar siapa ibu, saya mengatakannya. Setelah mengucapkan itu, ia kembali memutar tubuhnya ke depan, menyalakan mesin mobil, dan melanjutkan perjalanan pulang dalam kebisuan total. Tak ada lagi kata yang terucap. Sesampainya di rumah, Adila langsung mengunci diri di kamarnya. Amarah yang tadi sempat meledak kini berganti menjadi sebuah kekacauan batin yang luar biasa. Ia berjalan mondar-mandir seperti singa di dalam sangkar. Pikirannya terus mengulang kejadian tadi. Sopirku melamarku. Kalimat itu terasa seperti sebuah lelucon pahit. Seharusnya ia marah besar. Seharusnya ia merasa terhina. Seharusnya ia segera menelepon kepala keamanan dan memastikan Alan dipecat saat itu juga. Tapi, mengapa ada bagian dari dirinya yang tidak merasa terhina sama sekali? Mengapa di balik rasa syoknya, ada sesuatu yang terasa hangat? Pikirannya lalu melayang kembali ke pesta tadi. Bayangan Rangga yang tertawa mesra dengan wanita lain, dan bayangan Alan yang dengan nekat mempertaruhkan segalanya hanya untuk menawarkan sebuah jalan keluar. Betapa kontrasnya. Suaminya yang bergelimang harta, memberinya penghinaan di depan umum. Sementara sopirnya yang tidak punya apa-apa, menawarkan kehormatan dalam kesunyian. Kenekatan Alan yang mustahil itu seperti sebuah cermin raksasa yang tiba-tiba diletakkan di hadapannya, memantulkan semua kebusukan dan kepalsuan dalam pernikahannya. Lamaran itu bukanlah sebuah ajakan cinta, melainkan sebuah tamparan keras yang menyadarkannya. Seseorang di luar sana melihat nilainya, melihatnya sebagai wanita yang pantas diperjuangkan, bahkan jika orang itu adalah orang yang paling tidak terduga sekalipun. Malam itu, Adila tidak bisa tidur. Lamaran gila itu telah menyalakan sebuah api di dalam dirinya. Bukan api asmara, melainkan api kesadaran dan kemarahan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hanya menangis dalam diam. Ia harus mencari kebenarannya. Pagi menjelang setelah malam yang penuh gejolak. Adila terbangun bukan dengan perasaan lega, melainkan dengan sebuah tekad dingin yang membekas di hatinya. Wajahnya pucat karena kurang tidur, namun sorot matanya yang biasanya lembut kini terlihat tajam dan fokus. Ia sengaja menghindari Alan pagi itu, meminta asisten rumah tangga untuk menyiapkan keperluannya. Ia butuh ruang untuk berpikir, untuk menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan di kepalanya. Lamaran Alan terasa seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi hidupnya, dan kini ia harus memeriksa setiap retakan yang muncul. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar laptop yang kosong. Dari mana ia harus memulai? Bagaimana cara membuktikan sesuatu yang hanya menjadi firasat dan bisikan-bisikan menyakitkan? Ia merasa sendirian, terisolasi di dalam istananya sendiri, dikelilingi oleh kemewahan yang terasa seperti dinding penjara. Tepat saat perasaan putus asa mulai merayapinya, sebuah suara notifikasi memecah keheningan. Sebuah email baru masuk. Pengirimnya anonim, dengan alamat email yang tampak acak dan tidak bisa dilacak. Namun subjeknya seketika menarik perhatian Adila, sebuah kebenaran yang harus Anda ketahui, Bu Adila. Dengan jantung berdebar, ia membuka email itu. Isinya singkat dan langsung ke intinya. Sang pengirim mengaku sebagai mantan staf keuangan di perusahaan Rangga, seseorang yang dipecat secara tidak hormat karena berani mempertanyakan beberapa transaksi janggal. Ia menulis bahwa ia tidak berniat balas dendam, namun nuraninya tidak bisa tenang membiarkan Adila, yang selalu ia hormati sebagai sosok yang baik, terus-menerus dibohongi. Di akhir email itu, terlampir sebuah file. Tangan Adila gemetar saat mengklik file tersebut. Di layar, muncul sebuah salinan bukti transfer bank. Matanya terpaku pada detail transaksi itu. Sejumlah dana yang tidak sedikit, mengalir dari salah satu rekening anak perusahaan milik Rangga, ke sebuah rekening pribadi. Dan nama pemilik rekening itu tertera dengan sangat jelas. Sinta Pramesti. Nama asisten pribadi suaminya. Wanita yang sama, yang tertawa mesra dengan Rangga di pesta malam itu. Seketika, semua kepingan puzzle itu menyatu di benak Adila dengan bunyi yang memekakan. Lembur yang tak berujung.
Perjalanan bisnis yang mendadak. Sikap dingin dan acuh tak acuh. Semua kebohongan itu kini memiliki wujud, memiliki nama, dan bahkan memiliki jejak digital. Ini bukan lagi hanya soal perselingkuhan, ini sudah menyangkut penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Bukti di tangannya terasa dingin dan tajam, seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Kemarahannya kini memiliki target yang jelas. Ia sadar, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh seorang sekutu, dan anehnya, hanya ada satu nama yang kini terlintas di benaknya. Dengan bukti digital yang tersimpan aman di tangannya, Adila kini bergerak dengan tujuan yang jelas. Pagi itu, ia tidak menunggu Alan di teras depan seperti biasa. Sebaliknya, ia memintanya untuk menemuinya di perpustakaan pribadi rumah mereka, sebuah ruangan yang kedap suara dan jauh dari telinga-telinga lain yang mungkin mendengar. Ini bukan lagi percakapan antara majikan dan bawahan. Ini adalah pertemuan antara dua orang yang akan memulai sebuah misi berbahaya. Alan masuk dengan raut wajah yang siap menerima konsekuensi terburuk. Ia mengira inilah saatnya ia akan dipecat, atau bahkan dilaporkan ke polisi atas kelancangannya semalam. Ia terkejut ketika Adila, dengan isyarat tangan, justru memintanya untuk duduk di kursi di hadapannya. Sebuah gestur yang seketika meruntuhkan segala formalitas di antara mereka. Tanpa basa-basi, Adila mendorong tabletnya ke tengah meja, menampilkan bukti transfer dana yang ia terima semalam. Wajahnya dingin dan tatapannya tajam. "Saya ingin tahu pendapatmu tentang ini," ucapnya dengan suara yang terkontrol. Alan menatap layar itu selama beberapa detik. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah sorot mata yang dipenuhi kesedihan yang dalam, seolah apa yang ia lihat hanyalah sebuah konfirmasi dari sesuatu yang sudah lama ia ketahui. Ia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Adila. "Anda sudah tahu?" tanya Adila, suaranya nyaris berbisik. Alan menggeleng pelan. "Saya tidak punya bukti seperti ini, Bu. Tapi saya sudah lama menduganya. Saya melihat gelagatnya, saya mendengar potongan percakapan telepon yang ia kira tidak saya perhatikan. Saya melihat bagaimana ia selalu tegang setiap kali melewati area tertentu di pinggir kota." Ia berhenti sejenak, tatapannya menjadi lebih intens. "Itulah sebabnya, saya melakukan hal nekat malam itu." "Sebabnya kau melamarku?" tanya Adila, ingin mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya. "Lamaran itu bukan sebuah harapan, Bu. Itu adalah sebuah alarm bahaya," jawab Alan dengan suara yang mantap. "Sebuah cara gila yang saya harapkan bisa membangunkan ibu dari tidur panjang ini. Saya ingin ibu sadar bahwa ibu pantas mendapatkan yang lebih baik, sebelum semuanya terlambat." Ia kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Sekarang, setelah ibu melihat bukti awal ini, izinkan saya membuktikan bahwa kata-kata saya bukanlah omong kosong. Izinkan saya menunjukkan pada ibu alasan yang sesungguhnya mengapa ibu harus pergi dari hidupnya, selamanya." Adila menatap Alan lama, menimbang setiap kata yang diucapkannya. Di mata pria itu, ia tidak melihat ambisi atau niat buruk. Ia hanya melihat ketulusan dan keinginan untuk melindunginya. Dengan sebuah anggukan pelan yang mantap, Adila membuat keputusan. Mulai saat itu, hubungan mereka berubah total. Bukan lagi majikan dan sopir, melainkan dua sekutu yang dipersatukan oleh satu tujuan, membongkar kebusukan Rangga hingga ke akarnya. Misi berbahaya mereka baru saja dimulai. Setelah aliansi rahasia itu terbentuk, malam-malam berikutnya di rumah megah itu terasa sangat berbeda. Perpustakaan yang biasanya sunyi dan hanya menjadi tempat Adila membaca dalam kesendirian, kini berubah fungsi menjadi sebuah markas komando. Di sanalah, di bawah temaram lampu baca, Adila dan Alan bekerja dalam diam, dihubungkan oleh seberkas cahaya dari layar laptop dan sebuah tujuan yang sama. Adila menyediakan akses, membuka gerbang informasi perusahaan yang selama ini tak pernah ia sentuh. Sementara Alan, menyediakan otaknya yang cemerlang. Disinilah Adila kembali melihat sisi lain dari Alan yang tak pernah ia duga. Pria yang sehari-hari hanya memegang kemudi itu ternyata memiliki pikiran yang sangat sistematis dan tajam. Otak seorang desainer yang terlatih untuk melihat pola, detail, dan anomali, ternyata sangat ampuh dalam membedah laporan keuangan yang rumit. Ia bukan seorang akuntan, tapi ia tahu cara mencari sebuah kejanggalan. "Jangan cari pengeluaran yang besar dan mencolok, Bu,"
kata Alan, matanya fokus menelusuri deretan angka di layar. Orang yang ingin menyembunyikan sesuatu justru akan menutupinya dengan transaksi-transaksi kecil yang terlihat wajar dan rutin, agar tidak menarik perhatian. Benar saja. Setelah berjam-jam menyisir data pengeluaran kartu kredit perusahaan yang dipegang Rangga, Alan menemukan sebuah pola. Sebuah pembayaran bulanan yang konsisten ke sebuah perusahaan manajemen properti. Nominalnya tidak terlalu besar, cukup untuk disamarkan sebagai biaya sewa kantor cabang kecil atau biaya konsultan. Transaksi itu sengaja dibuat terlihat membosankan. Namun, bagi Alan, keteraturan itulah yang justru mencurigakan. Langkah selanjutnya adalah pembuktian. Dengan nama perusahaan properti itu, Alan melakukan penelusuran cepat di internet. Ia menemukan portofolio mereka yang ternyata mengelola beberapa kompleks hunian modern dan privat. Jantung Adila mulai berdebar lebih kencang. Alan kemudian membuka data GPS mobil yang selama ini ia kendarai. Ia mencocokkan tanggal-tanggal transaksi properti itu dengan catatan perjalanan Rangga pada malam-malam di mana ia mengaku lembur di kantor. Polanya sangat jelas. Pada tanggal-tanggal tersebut, mobil selalu tercatat berhenti selama berjam-jam di sebuah area perumahan elit di pinggir kota. Area yang sama dengan lokasi salah satu properti yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Jejak digital itu akhirnya membawa mereka pada satu titik di peta. Sebuah alamat. Sebuah kompleks townhouse mewah yang dirancang untuk privasi maksimal. Di layar laptop, sebuah alamat tertera dengan jelas. Bukan lagi sekadar angka di laporan keuangan, tapi sebuah lokasi nyata. Sebuah sarang yang dibangun Rangga di atas tumpukan kebohongannya. Adila menatap Alan, matanya berkilat dengan amarah yang dingin. Ia tidak akan lagi menangis. Malam ini, ia akan datang menjemput kebenarannya sendiri. Perjalanan malam itu terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Tidak ada kata yang terucap di antara Adila dan Alan. Adila duduk tegak di kursi penumpang, matanya menatap lurus ke depan, wajahnya sekeras baja, seolah sedang mempersiapkan batinnya untuk pertempuran terakhir. Sementara Alan, mengemudikan mobil dengan konsentrasi penuh, sesekali melirik majikannya dari kaca spion, menjadi benteng pendukung yang tak bersuara. Ia menghentikan mobil di ujung jalan yang gelap, beberapa puluh meter dari alamat yang dituju, tersembunyi di balik bayangan pepohonan. "Saya akan menemani ibu," bisik Alan. Adila menggeleng. "Tidak perlu. Ini pertarunganku," jawabnya tegas. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar sendirian. Kompleks townhouse itu sunyi dan mewah. Setiap rumah seolah menyimpan rahasianya sendiri. Jantung Adila berdebar kencang, namun langkahnya tetap mantap. Dari jendela rumah yang dituju, ia bisa melihat cahaya hangat dan mendengar samar-samar alunan musik lembut. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, tapi ia menelannya dalam-dalam, mengubahnya menjadi kekuatan. Ia meraih gagang pintu, dan takdir seolah berpihak padanya. Pintu itu tidak terkunci. Sebuah kecerobohan fatal dari sepasang pengkhianat. Tanpa suara, ia mendorong pintu itu terbuka dan melangkah masuk. Pemandangan di ruang tengah seketika membekukan darahnya. Di sana, di atas sofa yang nyaman, Rangga dan Sinta duduk berdampingan. Sinta menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Rangga, sementara mereka tertawa kecil sambil melihat sesuatu di layar tablet. Sebotol anggur dan 2 gelas di atas meja menjadi saksi bisu keintiman mereka. Mereka tampak seperti sepasang suami istri yang sedang menikmati malam yang tenang di rumah. Sebuah pemandangan domestik yang menyakitkan, sebuah kebahagiaan yang telah dicuri darinya. Langkah kaki Adila yang perlahan di atas lantai kayu, akhirnya membuat mereka sadar. Tawa mereka terhenti. Mata mereka membelalak ngeri saat melihat sosok Adila berdiri di ambang pintu, seperti hantu dari kehidupan yang coba mereka sembunyikan. Rangga melonjak berdiri, wajahnya pucat pasi, sementara Sinta membeku ketakutan. Namun, Adila tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia berjalan dengan ketenangan yang menakutkan menuju meja kopi di depan mereka. Dengan gerakan yang anggun namun penuh penekanan, ia meletakkan tabletnya sendiri di atas meja, dengan layar yang menyala terang menampilkan salinan bukti transfer bank itu. Di atasnya, ia menambahkan beberapa lembar dokumen yang telah ia cetak. Suara kertas yang jatuh di atas permukaan kaca terdengar begitu nyaring di ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan yang pecah.
Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan dan tatapan mata Adila yang dingin, menatap lurus ke arah suaminya, menuntut sebuah pertanggungjawaban. Di hadapan bukti kebohongannya yang tak terbantahkan, sang CEO yang hebat itu akhirnya kehilangan kata-katanya. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh suara Rangga yang tergagap. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri kini tampak panik dan putus asa. Ia mencoba melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin meraih Adila, ingin memperbaiki apa yang sudah jelas-jelas hancur. Adila, dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat, ucapnya, menggunakan kalimat klise seorang pesakitan yang tertangkap basah. Adila menyunggingkan senyum tipis yang dingin, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tidak seperti yang kulihat, balasnya dengan suara tenang yang mengerikan. Aku melihat seorang suami yang menggunakan dana perusahaan untuk menyewa rumah rahasia bagi asisten pribadinya. Aku melihat seorang pemimpin yang mengkhianati kepercayaan. Aku melihat seorang pengecut. Katakan padaku, bagian mana dari penglihatanku yang salah, Rangga? Setiap kata yang diucapkannya adalah sebuah vonis. Rangga terdiam, tak mampu membantah. Adila mengambil napas panjang, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dari hatinya yang telah terluka. Selama bertahun-tahun aku diam. Aku mencoba menjadi istri yang baik, istri yang pengertian, menunggumu di rumah yang terasa seperti kuburan. Tapi malam ini, semua itu berakhir. Ia menatap lurus ke mata suaminya, mata yang kini dipenuhi ketakutan. Aku tidak hanya akan menceraikanmu, Rangga. Adila, jangan kumohon, kita bisa bicarakan ini. Rangga mencoba memohon, masih berpikir bahwa pesona dan kekuasaannya bisa menyelamatkannya. Namun ia salah besar. Kau lupa, Rangga, lanjut Adila, suaranya kini terdengar lebih tajam, memotong permohonan suaminya. Perusahaan yang kau pimpin dengan begitu angkuh, kemewahan yang kau banggakan, kau lupa semua itu berdiri di atas apa? Semua itu dibangun dari warisan ayahku. Akulah pemegang saham mayoritas. Wajah Rangga seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia bisa melihat kemana arah pembicaraan ini, dan kengerian mulai menjalari seluruh tubuhnya. Dan sebagai pemilik sejati perusahaan, Adila mengucapkan kalimat terakhirnya dengan penekanan yang mematikan. Aku akan mengadakan rapat dewan darurat besok pagi. Agenda utamanya adalah untuk mengeluarkanmu dari posisimu, atas tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan aset perusahaan. Itulah pukulan terakhirnya. Pukulan yang tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, tapi juga meruntuhkan seluruh kerajaan yang telah Rangga bangun dengan susah payah di atas kebohongan. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakan. Sang raja telah kehilangan mahkotanya. Di sampingnya, Sinta hanya bisa menatap nanar, menyadari bahwa kapal mewah yang ia tumpangi baru saja menabrak gunung es. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Adila membalikkan badannya. Ia melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan masa lalunya yang busuk dan dua orang manusia yang tenggelam dalam puing-puing kehancuran mereka. Udara malam terasa dingin di kulitnya, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adila merasa bisa bernapas dengan lega. Perang telah usai, dan ia telah memenangkannya. Adila melangkah kembali ke mobil yang menunggunya dalam bayang-bayang. Pintu tertutup di belakangnya, membungkam suara dunia luar dan menciptakan sebuah ruang sunyi yang hanya berisi dirinya dan Alan. Selama beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Alan tidak bertanya. Ia hanya menatap Adila, menunggu. Dan di dalam keheningan yang aman itulah, pertahanan diri Adila yang selama ini ia bangun dengan kokoh akhirnya runtuh. Adrenalin dari pertarungan telah surut, menyisakan kehampaan dan luka dari pengkhianatan bertahun-tahun. Air mata yang tadi ia tahan dengan begitu kuat, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Namun tangisannya kali ini berbeda. Bukan tangis kekalahan atau keputusasaan, melainkan tangis kelegaan. Tangisan yang membersihkan jiwa, melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit dadanya. Setelah isakannya mereda, menyisakan sesenggukan kecil, ia menyeka pipinya dan menoleh pada pria yang duduk dengan sabar di sampingnya. Alan, panggilnya dengan suara serak. Kenapa? Hanya satu kata, namun Alan tahu persis apa yang dimaksud Adila. Kenapa kau melamarku? Tanyanya lagi, matanya yang sembab menatap Alan, mencari sebuah jawaban akhir dari semua kegilaan yang terjadi.
Alan tidak langsung menjawab. Ia menyalakan mesin mobil dan mulai melaju pelan, menjauh dari tempat yang penuh kenangan pahit itu. Matanya menatap lurus ke jalanan yang gelap di depan. Saya tahu saya telah melanggar semua batasan, Bu. Saya minta maaf untuk itu, mulainya dengan suara rendah. Saya melihat ibu setiap hari. Saya melihat ibu mencoba tersenyum saat hati ibu menangis. Saya mencoba memberi petunjuk-petunjuk kecil, berharap ibu bisa melihatnya. Tapi Tuan Rangga, ia terlalu pandai membangun penjara tak kasat mata di sekeliling ibu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, malam itu, saat saya melihat ibu hancur di pesta itu, saya tahu petunjuk saja tidak akan cukup. Ibu butuh sesuatu yang bisa mengguncang dunia ibu, sesuatu yang bisa memaksa ibu untuk membuka mata. Ia akhirnya menoleh pada Adila, tatapannya tulus dan dalam. Lamaran itu bukan sebuah harapan, Bu. Itu adalah sebuah alarm bahaya. Sebuah cara paling nekat yang bisa saya pikirkan untuk berteriak di hadapan ibu, untuk mengatakan, Anda dalam bahaya, Anda harus keluar dari sini. Saya ingin ibu sadar bahwa ibu pantas mendapatkan seseorang yang berani memperjuangkan ibu, bukan seseorang yang ibu perjuangkan sendirian. Saya tidak pernah berharap ibu akan menerimanya. Saya hanya berharap, kata-kata itu cukup kuat untuk membuat ibu menyelamatkan diri ibu sendiri. Mendengar penjelasan itu, Adila kembali menangis. Kali ini, air mata syukur yang mengalir. Di dunia yang penuh kepalsuan, ia menemukan ketulusan dari tempat yang paling tak terduga. Terima kasih, bisiknya di sela isak tangisnya. Terima kasih, Alan. Malam itu, Adila akhirnya mengerti. Pria di sampingnya bukanlah seorang pangeran penyelamat, melainkan seorang sahabat sejati yang rela mempertaruhkan segalanya demi menunjukkan jalan keluar baginya. Beban di hatinya telah terangkat. Namun sebuah pertanyaan baru kini menggantung di udara. Kemana jalan ini akan membawa mereka berdua? Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya berjalan seperti angin puyuh bagi Adila. Proses perceraiannya dengan Rangga berjalan cepat dan senyap. Dihadapkan pada bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan, Rangga tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Adila, menandatangani surat-surat yang diperlukan, lalu menghilang dari kehidupannya seperti bayangan di telan malam. Ia kehilangan segalanya, istri, jabatan, dan kehormatannya. Kini, Adila adalah seorang wanita yang sepenuhnya bebas. Namun kebebasan itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Ia harus mengambil alih kemudi perusahaan warisan ayahnya. Banyak yang meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya seorang sosialita yang tak tahu apa-apa tentang bisnis. Tapi mereka salah. Adila belajar dengan cepat, bekerja lebih keras dari siapapun, dan dengan kecerdasan yang selama ini terpendam, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri pajangan. Sangkar emas itu kini telah menjadi singgasananya, dan ia memerintah dengan bijaksana dan adil. Di tengah kesibukan barunya, ada satu pertemuan terakhir yang terasa begitu berat. Suatu sore, Alan datang menemuinya di ruang kerjanya, namun kali ini, ia tidak mengenakan seragam sopirnya. Ia datang dengan pakaian biasa yang rapi, membawa sebuah amplop di tangannya. Itu adalah surat pengunduran dirinya. Hati Adila terasa mencelos. Kenapa, Alan? Tanyanya, meskipun di dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Alan tersenyum tipis. Tugas saya sudah selesai, Bu, jawabnya lembut. Saya tidak bisa lagi menjadi sopir ibu. Tembok antara majikan dan bawahan itu terlalu tinggi. Jika kita ingin melanjutkan apapun, bahkan sebagai teman, kita harus memulainya dari pijakan yang sama. Ia lalu menceritakan rencananya untuk kembali ke bangku kuliah, untuk menyelesaikan mimpinya yang tertunda menjadi seorang arsitek. Adila mengerti. Ia menghormati keputusan Alan yang mulia itu. Ia menawarkan bantuan finansial untuk kuliahnya, namun Alan dengan halus menolaknya. Terima kasih, Bu. Tapi ini adalah mimpi yang harus saya perjuangkan sendiri, katanya. Pertemuan itu diakhiri bukan dengan ucapan selamat tinggal, melainkan dengan janji untuk saling memberi kabar. Bulan-bulan berlalu. Adila semakin mahir memimpin perusahaannya. Rumah yang dulu terasa dingin kini, menjadi tempatnya beristirahat dengan damai. Luka di hatinya perlahan mengering, digantikan oleh rasa percaya diri yang baru. Namun, di tengah kesibukannya, ia seringkali termenung,
bertanya-tanya tentang nasib pria yang telah menunjukkan padanya arti ketulusan. Takdir, yang telah mempertemukan mereka dengan cara yang begitu aneh, ternyata masih menyimpan satu babak terakhir untuk mereka berdua. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus guru terbaik bagi Adila. Ia kini adalah seorang pemimpin yang disegani, yang berhasil membawa perusahaan ayahnya ke tingkat kesuksesan yang baru. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, membangun kembali dunianya di atas puing-puing pengkhianatan masa lalunya. Suatu sore, ia menghadiri pameran tugas akhir mahasiswa di sebuah universitas desain ternama. Ia berjalan di antara maket-maket bangunan dan sketsa-sketsa yang penuh impian, hingga langkahnya terhenti di depan sebuah karya. Itu adalah desain sebuah galeri seni komunitas. Bentuknya terbuka, hangat, dan penuh cahaya, seolah mengundang siapa saja untuk masuk. Sebuah desain yang terasa begitu familiar, begitu hidup. Hati Adila berdesir saat membaca nama arsitek yang tertera di bawahnya, Alan Sanjaya. Desain yang bagus, bukan? Sebuah suara yang tenang namun penuh percaya diri terdengar dari sampingnya. Adila menoleh. Di sana, berdiri Alan. Ia tidak lagi mengenakan seragam, melainkan kemeja kasual yang rapi. Tatapan matanya tidak lagi menunduk, melainkan lurus dan penuh dengan binar kebanggaan seorang kreator. Ia terlihat berbeda, lebih hidup, lebih bebas. Alan, bisik Adila, senyum tulus terukir di wajahnya. Ini luar biasa. Ini terinspirasi dari sketsa lama yang pernah saya buat, jawab Alan sambil tersenyum. Untuk seseorang yang percaya bahwa setiap mimpi mulia layak mendapatkan wujudnya. Mereka terdiam sejenak, membiarkan kenangan itu mengisi ruang di antara mereka. Sebuah kenangan yang dulu terasa pahit, namun kini terasa manis. Adila menatap kembali ke arah maket galeri itu, lalu beralih menatap Alan, pria yang pernah dengan nekat melamarnya di saat tergelap dalam hidupnya. Alan, kata Adila, suaranya kini mantap dan penuh dengan otoritas yang hangat. Perusahaan saya sedang mencari proyek sosial yang berdampak untuk didanai sepenuhnya. Dan saya rasa, ia berhenti sejenak, senyumnya mengembang. Saya baru saja menemukannya. Mata Alan melebar karena terkejut, yang kemudian perlahan berubah menjadi ekspresi haru dan bahagia. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya. Sebuah kehormatan bisa menjadi mitra kerja Anda, katanya dengan profesional. Adila menyambut uluran tangan itu dengan erat. Panggil aku Adila, balasnya. Di tengah riuh rendah pameran itu, mereka berdiri berdampingan, menatap cetak biru di atas meja. Bukan lagi sebagai majikan dan sopir. Bukan juga sebagai sepasang kekasih. Melainkan sebagai dua orang mitra, dua sahabat, yang siap membangun sebuah mimpi bersama. Di atas kertas itu, mereka tidak hanya melihat sketsa sebuah bangunan, melainkan sketsa dari sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang dibangun di atas pondasi kejujuran, rasa hormat, dan janji akan masa depan yang jauh lebih cerah.